Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang numerasi AKM bilangan pengukuran data dan aljabar. Nah, anggota kelompok kami ada yang pertama Nazril Irfan Taufiki, yang kedua Finaria Datul Fitria, dan yang ketiga Ngaisa Julianti. Untuk materi yang pertama adalah pengertian numerasi dalam AKM. Asesmen kompetensi minimum atau AKM itu mengukur kompetensi dasar siswa, yaitu literasi membaca dan numerasi. Nah, numerasi itu sendiri adalah kemampuan menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika dalam kehidupan sehari-hari. Numerasi tidak hanya menghitung, tetapi juga memahami informasi angka, membaca tabel atau grafik, berpikir logis dan analitis, serta menyelesaikan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dalam numerasi, dalam AKM mengacu pada literasi matematika PISA, yaitu kemampuan merumuskan, menggunakan, dan menafsirkan matematika dalam berbagai konteks. Selanjutnya ada tujuan dan cangkupan numerasi dalam AKM. Tujuannya yaitu untuk mengukur kemampuan siswa menerapkan matematika dalam situasi nyata, serta melatih kemampuan bernalar dan mengambil keputusan berdasarkan data atau informasi kuantitatif. Nah, materi yang diukur yaitu ada bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Konteks dalam AKM ada 3 hal, yaitu yang pertama personal atau dalam kehidupan sehari-hari, yang kedua sosial budaya, yang ketiga ada scientific, sains dan teknologi. Manfaat numerasi yaitu yang pertama untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS, yang kedua membantu siswa memahami penggunaan matematika secara fungsional, yang ketiga, mendorong pembelajaran yang fokus pada pemahaman konsep, pemecahan masalah, dan bukan hanya sekedar menghafal rumus, tapi juga memahami masalah yang dihadapi atau pemecahannya tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Hasil AKM dapat digunakan sekolah dan guru untuk memperbaiki kualitas pembelajaran matematika. Nah, selanjutnya ada contoh soal yang pertama. Rani membeli 3 buku dengan harga 8.500 per buku dan 2 pensil dengan harga 4.000 per pensil. Ia membayar menggunakan uang Rp50.000. Berapa uang kembalian yang diterima Rani? Nah, untuk penyelesaiannya kita harus mencari apa itu konten, proses, dan konteks dalam soal tersebut. Kontennya yaitu bilangan, prosesnya adalah penerapan, dan konteksnya adalah personal. Nah, dalam soal tersebut diketahui harga satu buku itu 8.500. Jadi, dan jumlah buku yang dibeli ada 3. Harga satu pensil yaitu 4.000 dan jumlah pensil yang dibeli ada 2. Dan Rani menggunakan uang pembayaran sebesar Rp50.000. Yang ditanya berapa uang kembalian Rani. Nah, dijawab yang pertama kita mencari harga untuk 3 buku. Jadi 3 dikali 8.500, jadi hasilnya 25.500. Yang kedua kita mencari harga untuk 2 pensil. 2 dikali 4.000 jadi Rp8.000. Total belanjanya kita tambahkan harga 3 buku dan 2 pensil, yaitu 25.500 ditambah 8.000. Jadi 33.500. Uang kembaliannya, uang pembayaran Rani kita kurangi dengan total belanja. Jadi Rp50.000 dikurangi 33.500. Jadi hasilnya adalah 16.500. Nah, jadi uang kembalian Rani adalah 16.500. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelumnya, perkenalkan, di sini saya sebagai pemateri yang kedua dengan nama saya Finaria Datul Fitria. Untuk selanjutnya materinya konsep bilangan dalam numerasi AKM. Jadi bilangan bukan hanya tentang perhitungan, tetapi untuk memecahkan dan pemodelan masalah relevan pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada cakupan materi bilangan.
ada representasi bilangan seperti bilangan cacah, bulat, pecahan, dan desimal. Yang kedua ada sifat urutan bilangan dengan membandingkan, mengurutkan, memetakan ke posisi garis bilangan. Untuk yang ketiga ada operasi bilangan seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, serta penerapan pada situasi kontekstual. Contohnya seperti perhitungan uang, jarak, persentase, dan perbandingan. Untuk selanjutnya yang kedua ada konteks bilangan. Nah, sebelumnya sudah disebutkan konteks bilangan itu ada 3. Yang pertama konteks personal, konteks sosial budaya, dan konteks saintifik. Jadi konteks personal itu adalah yang berkaitan dengan kepentingan diri sendiri atau pribadi. Contohnya seperti menghitung uang jajan, menentukan kembalian uang, dan membandingkan diskon harga. Yang kedua ada konteks sosial budaya. Artinya itu berkaitan dengan kepentingan antara individu, budaya, dan masyarakat. Contohnya seperti menghitung jumlah peserta pada acara, perbandingan hasil panen, pembagian hasil kerjasama. Dan yang ketiga ada konteks saintifik, yang artinya berkaitan dengan isu aktivitas dan fakta ilmiah yang sudah dilakukan atau futuristik. Contohnya seperti menghitung laju pertumbuhan, perubahan suhu, atau data statistik sederhana. Nah, jadi dalam AKM itu soal bilangan disajikan dalam bentuk narasi, tabel, ataupun gambar agar siswa menerapkan pada kehidupan sehari-hari dan mampu untuk menginterpretasikan pada operasi. Yang kedua ada konsep pengukuran dalam numerasi AKM. Pengukuran mencakup domain geometri dan pengukuran, berfokus pada penggunaan satuan dan rumus pada pemecahan masalah sehari-hari. Nah, untuk selanjutnya pada aspek pengukuran, geometri dan pengukuran, mengukur panjang, massa, waktu, dan volume. Contohnya pada penggunaan satuan dan konversi satuan. Untuk yang selanjutnya ada luas dan volume bangun. Contohnya menghitung luas bangun datar dan volume bangun ruang. Untuk yang ketiga ada sifat dan hubungan bangun. Contohnya mengenali bangun datar dan bangun ruang, dan serta menerapkan sifat geometri untuk memecahkan masalah. Untuk yang kedua ada konteks pengukuran. Yang pertama pada konteks personal seperti mengukur jarak rumah ke sekolah, mengukur berat bawaan, mengatur waktu belajar. Dan yang kedua pada sosial budaya, contohnya seperti menghitung luas lahan, volume hasil panen, atau kapasitas transportasi umum. Yang ketiga pada konteks saintifik, seperti menghitung perubahan luas daerah, perbandingan volume, atau perhitungan berbasis data ilmiah sederhana. Jadi soal pengukuran di AKM menggunakan gambar, tabel, dan sketsa, sehingga siswa harus memahami konteks yang ditanyakan pada soal tersebut. Contohnya dalam konteks satuan meter, sentimeter, atau kilogram. Untuk yang selanjutnya ada konsep data dan ketidakpastian dalam numerasi AKM. Data dan ketidakpastian menekankan kemampuan mengumpulkan, menyajikan, menafsirkan, dan data sederhana, serta
serta memahami peluang kejadian dalam konteks kehidupan nyata. Yang pertama ada aspek data dan ketidakpastian. Nah, pemahaman dan interpretasi data. Pemahaman dan interpretasi data, contohnya menafsirkan dan membaca tabel, diagram, grafik, dan lain-lain sebagainya. Untuk yang kedua ada ukuran pemusatan sederhana, contohnya min, median, modus sebagai ukuran pemusatan dan pemahaman sebaran data. Yang ketiga ada ketidakpastian dan peluang sederhana, contohnya memahami peluang kejadian sederhana, misalnya pelemparan koin, dadu, atau undian, dan membedakan besaran peluang berdasarkan informasi yang diberikan, contohnya lebih mungkin, kurang mungkin, dan tidak mungkin. Untuk selanjutnya yang kedua ada konteks data dan ketidakpastian. Yang pertama ada konteks personal. Nah, jadi konteks data dan ketidakpastian tadi, yang pertama pada konteks personal mengatur waktu belajar berdasarkan jadwal, daftar nilai dalam rapor atau membandingkan pengeluaran bulanan. Yang kedua pada konteks sosial budaya, contohnya data perdagangan, data banyaknya konsumen makanan, data penggunaan media sosial setiap hari, dan model ekonomi. Yang ketiga pada konteks saintifik, contohnya pada data mengenai teknologi, prediksi ilmiah, ramalan cuaca. Nah, dalam penyelesaian soal data dan ketidakpastian harus memahami dulu satuan, skala, dan pertanyaan dapat memberikan jawaban yang relevan. Jadi kita harus memahami dulu pada satuan, skala, dan pertanyaan tersebut, karena pada soal tersebut ditampilkan gambar, diagram, dan grafik, jadi harus memahaminya. Untuk yang keempat ada konsep aljabar dalam numerasi AKM. Jadi aljabar memberikan cara menggambarkan situasi nyata dengan simbol sehingga mempermudah generalisasi tanpa memerlukan angka tertentu, dan pemisalannya lebih mudah dan ringkas. Untuk yang pertama ada aspek aljabar pada materi PLSV dan PTLSV. Pada persamaan linier satu variabel dan pada pertidaksamaan linier satu variabel. Contohnya pengelolaan uang, jarak, waktu, dan perbandingan. Yang kedua pada pola dan fungsi. Contohnya pada pola bilangan, barisan sederhana, dan penggunaan fungsi. Yang ketiga ada rasio dan perbandingan, seperti skala, persentase, perbandingan, bagian, diskon, dan kecepatan. Yang kedua ada konteks aljabar. Nah, untuk konteks personalnya, contohnya menghitung biaya tagihan, jarak tempuh dengan tarif kendaraan, atau alokasi waktu belajar. Untuk yang kedua pada konteks sosial budaya, contohnya membagi hasil panen secara adil, membagikan hasil produksi, membandingkan hasil produksi, atau menghitung kontribusi setiap anggota kelompok. Yang ketiga ada konteks saintifik, contohnya menyusun model sederhana dari data eksperimen, memprediksi perubahan berdasarkan pola, atau menghitung perbandingan laju pertumbuhan. Nah, dalam praktiknya siswa perlu mengenali besaran yang tidak diketahui. Besaran yang disajikan tidak diketahui atau variabel, dan memilih rumus atau model yang tepat, karena pada sajiannya soal nanti akan dilampirkan adanya tabel, grafik,
sketsa, atau yang lainnya. Nah, untuk contoh soal yang kedua adalah sebuah taman sekolah berbentuk persegi panjang dengan panjang 20 meter dan lebar 12 meter. Di sekeliling taman akan dipasangi pagar. Berapa panjang pagar yang dibutuhkan untuk sekeliling taman tersebut? Untuk penyelesaiannya, pertama kita cari tahu dulu kontennya. Di sini kontennya termasuk pengukuran dan geometri, dan prosesnya berupa penalaran, untuk konteksnya sosial. Nah, diketahui panjang taman atau P 20 meter dan lebar taman atau L 12 meter. Yang ditanyakan berapa panjang pagar yang dibutuhkan. Maka kita tulis dulu rumus keliling persegi panjang, yaitu kelilingnya 2 kali panjang tambah lebar. Kita substitusikan nilai yang diketahui panjang dan lebar tadi ke dalam rumus keliling persegi panjang ini. Nah, yang pertama 2 dikali panjangnya 20 ditambah 12. Maka kita hitung dulu yang ada di kurung ini, 20 ditambah 12, 32. Jadi 2 dikali 32, 64 meter. Jadi panjang pagar yang dibutuhkan adalah 64 meter. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepadanya saya persilahkan. Nah, baik. Selanjutnya adalah peran data dan aljabar dalam pengembangan kemampuan numerasi siswa pada asesmen kompetensi minimum. Dalam AKM, salah satu konten yang dinilai adalah data dan aljabar. Kemampuan ini membantu siswa memahami informasi numerik yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat menarik kesimpulan serta pengambilan keputusan berdasarkan data yang tersedia. Nah, dalam pemahaman data itu disajikan dalam apa? Dalam tabel, diagram batang, diagram lingkaran, grafik, dan garis. Adapun interpretasi data yaitu pertama membaca nilai dari grafik atau tabel dan membandingkan antara kategori serta menarik kesimpulan. Nah, aljabar sendiri dapat digunakan sebagai alat membantu dalam memecahkan sebuah masalah dan terdapat 4 pandangan yang terkait dengan pembelajaran aljabar. Yang pertama ada aljabar sebagai aktivitas yang bermakna atau algebra as meaningful activity. Yang kedua ada aljabar sebagai aktivitas personal atau algebra as personal activity. Yang ketiga ada aljabar sebagai aktivitas otak atau algebra as brain activity. Yang keempat ada aljabar sebagai aktivitas manusia atau algebra as human activity. Nah, selanjutnya adalah membicarakan tentang penerapan pada aspek bilangan pengukuran data aljabar yang digunakan dalam asesmen. Ada 4 kategori. Yang pertama ada bilangan, pengukuran dan pengukuran geometri, data dan ketidakpastian serta aljabar. Nah, bilangan ini dia membicarakan tentang representasi, sifat urutan dan operasi beragam jenis bilangan. Ada bilangan cacah, bulat, pecahan, dan desimal. Adapun pengukuran dan geometri yaitu tentang memahami bangun datar serta pengukuran sepanjang, berat waktu, dan lain-lain. Adapun juga volume itu juga termasuk dengan satuan baku. Yang ketiga ada data dan ketidakpastian, yaitu tentang pemahaman interpretasi serta penyajian data maupun peluang. Yang terakhir ada aljabar sendiri, yaitu tentang persamaan dan tidak persamaan, relasi dan fungsi, termasuk pola bilangan, serta rasio dan proporsi. Lalu, saya bagikan dengan soal konten dan konteks kognitif. Adapun yang bilangan, konteksnya sosial dan kognitifnya penalaran. Yang kedua ada pengukuran, konteksnya sosial atau personal, kognitifnya ada penalaran atau pemahaman. Jadi bisa masuk ke penalaran dan pemahaman. Yang ketiga ada data dan ketidakpastian, konteksnya sosial, kognitifnya tentu aplikasi. Yang keempat ada konten aljabar, konteks sosial dan kognitifnya aplikasi. Nah, untuk contoh soal sendiri, diketahui bahwa dari hari Senin sampai Jumat itu jumlah pengunjung selalu berbeda-beda. Yang ditanyakan berapa rata-rata jumlah pengunjung perpustakaan setiap hari. Saya memasukkan penyelesaian dengan konten, proses, dan konteks. Konten yang ada data dan aljabar, prosesnya penerapan, konteksnya saintifik. Lalu dijawab di sebelah sini. Jumlah seluruh pengunjung yang dinanyakan apa? Rata-rata. Rumus rumus rata-rata yaitu X sama dengan sigma XN. Jadi,
Simpel saja, rata-rata itu jumlah semuanya lalu dibagi berapa hari tersebut. Ada hari 5, berarti 200 dibagi 5 sama dengan 40 orang. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dari materi semuanya, kelompok kami menyimpulkan bahwa numerasi AKM mengukur kemampuan menerapkan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Materi meliputi bilangan, pengukuran, dan geometri data dan ketidakpastian serta aljabar. Adapun proses kognitif mencakup pemahaman penerapan dan penalaran. Numerasi bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.